Oke sobat, hari ini saya bersama dengan 5 orang CPNS di Lapas Kelas 1 Medan. Mereka ini hasil seleksi dari penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 ya. 19. Tahun 2019, tapi karena pandemi COVID-19 jadi dilakukan seleksinya 2020 ya. Nah, kita di sini akan sharing bagaimana pengalaman dari adik-adik ini berjuang mengikuti seleksi di Kementerian Hukum dan HAM sampai lulus di penempatan Lapas Kelas 1 Medan. Sebelum kita berbincang-bincang, boleh diperkenalkan namanya yang di sebelah kiri saya. Namanya siapa, Ki? Nama Muhammad Yogi Satria. Muhammad Yogi Satria. Nama Jeko Valentino Gea. Jeko Valentino Gea. Ujung. Nama saya Habib Tanjung. Habibi Tanjung ya. Nih Nama saya Justianus Manulang. Justianus Manulang. Nama Yang terakhir saya Zuhri Nopaldi, Bang. Juhri Nopaldi ya. Siap. Ada marga enggak? Siap, ada Bang, dari Munte, Bang. Dalimunte ya. Siap. Berarti Juhri Nopaldi Dalimunte. Siap. Oke. Jadi di sini kami akan membahas kiat-kiat yang mereka lakukan pada saat mereka bertarung di seleksi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang di sebelah kiri saya ini namanya Yogi apa tadi ya? Muhammad Yogi Satria. Muhammad Yogi Satria. Beliau merupakan top skor dari mereka berlima ini di CAT, Computer Assist Test. Oke. Jadi itu kita ke Yogi dulu ya. Yogi, gimana itu Gi? Waktu kemarin saat seleksi, itu sebenarnya tahapan-tahapan seleksinya mulai dari awal sampai akhir seleksi, tahapannya apa aja? Yang pertama? Ya, yang pertama tuh ada yang namanya seleksi administrasi, Bang. Berkas-berkas kita Seleksi administrasi secara online. Berkasnya itu apa aja yang diminta kemarin pada saat penerimaan 2019? Berkasnya itu, Bang, seperti ijazah, KTP, ada sama surat keterangan gitu yang dikirim ke surat pernyataan yang dikirim ke pusat ke Jakarta. Kayak seperti itu, Bang. Oh, jadi dia itu berkas kita itu semua di scan kemudian ya, diupload secara online. Secara online. Baru nanti pengumumannya gimana? Pengumumannya nanti, Bang, itu orang itu sendiri yang nguari, yang dari pusat tersebut, dari panitia nguari. Kita ngeceknya di situs CPNS Kemenkumham.go.id. CPNS Kemenkumham.go.id ya. Oke, jadi berkas kita upload. Berapa lama itu pada saat masa pendaftaran ke pengumuman seleksi administrasi? Itu Tentang waktunya. Kurang lebih sepertinya kalau nggak salah 2 minggu Pak setelah penutupan. Kurang lebih. Itu dulu pembukaan pendaftaran tanggal berapa? Pendaftarannya bulan 10 Bang, 10 akhir. 10 akhir. Bulan Oktober ya. Iya, sampai tanggal 9 bulan 12, 10 Bang. 10 bulan 12. Itu karena udah perpanjangan. Sebenarnya bulan berarti 11 udah dia tutup, diperpanjang lagi gitu. Berarti dia kurang lebih selama 1 bulan lebih ya, bulan, dibuka sekitar pendaftaran 10 ya. bulan. Nah, berarti setelah tutup pendaftaran baru nanti akan mereka rekap untuk Lulus verifikasi online. lulus verifikasi online-nya. Setelah lulus verifikasi online, Baru verifikasi berkas langsung datang ke Jasdam. Kalau kita di Sumatera Utara di Jasdam. oh kalau di Sumut di Jasdam ya. Di Jipur. Bang. Di Jipur, Bang. di Jipur. Iya. Di Jipur. Berarti waktu sudah lulus secara online, kita disuruh verifikasi. Iya. Membawa langsung Dokumen tinggi asli, badan. Bang. Dokumen asli. membawa dokumen asli yang telah kita upload ya. Iya. Nah, apa namanya itu setelah datang ke panitia untuk verifikasi berkas asli. Berkas asli. Nah, apa aja yang dilakukan lagi tahapan di situ? Seperti pengukuran tinggi badan harus minimal 165 Untuk pria ya. untuk laki-laki. Untuk Untuk perempuan 160 ya. 160. 100 Izin, salah. 160 untuk laki-laki, 155 untuk perempuan. berarti tinggi badan untuk laki-laki 160. Itu 160, 160, Bang. 160. Gimana ini? Gimana yang benarnya? 160 Bang, 160. 160. Iya, 160. Berarti laki-laki 160, perempuan Iya, 155 ya. 155. Itu untuk tinggi badan ya. Tinggi badan. Nah, CPNS. untuk penerimaan 2019 itu kualifikasinya itu ya. Iya. Nah, jadi untuk
pada saat membawa berkas asli itu dilakukanlah kita pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan. Kemudian kita melakukan verifikasi berkas langsung ada ke dalam ruangan. Nanti di situ kita dikasih kartu ujian. Oh, sekalian pembagian kartu ujian ya? Iya, sekalian pembagian kartu ujian. Nah, setelah itu apa lagi? Pada saat hari itu? Setelah pembagian kartu ujian, kami dipersilakan untuk pulang. Dipersilakan untuk pulang ya? Sudah dibagi nggak di situ tahapan selanjutnya? Ada jadwal online, online. Nanti kita cek di CPNS kemenkumham.go.id itu lagi, Bang. Nanti kita lihat rosternya. Tanggal berapa kita mau ujian gitu. Jadi kita pada saat disuruh verifikasi langsung itu, berkas langsung itu sekalian menyerahkan kartu ujian, kemudian nanti masalah pengaturan jadwal seleksi selanjutnya akan dipantau di situs cpns.kemenkumham.go.id ya. Siap. Oke, jadi setelah itu seleksi apa lagi? Ini seleksi berkas sudah selesai, baru masuk seleksi pengguguran terbanyak di komputer assist tes. Oh, langsung CAT ya? Langsung CAT. Tahun 2019 itu passing grade-nya CAT berapa? Passing grade CAT pada waktu itu 261 ya. Itu untuk passing grade-nya. Nah, jadi kan kadang gini, orang berpikiran kan yang di luaran sana mungkin atau yang belum paham mengenai passing grade ini seperti apa. Itu maksudnya 261 itu kan dibagi 3 kategori. Ada TIU, ada TWK dengan TKP. Nah, itu nilai minimumnya di masing-masing kategori itu ada berapa? Lagi. Yang untuk di TWK sendiri itu dia 65 Bang. Untuk TWK. TWK 65. Terus di TIU itu 80. TIU 80 ya. Dan di TKP 126. Jadi kalau di total 261. Jadi TIU tadi dia 80, TWK 65, TKP 126. Jadi total skor memenuhi passing grade 261 ya. Oke. Jadi pada saat pendaftaran angkatan 2019 ya. Ini rating inteligensi semua kan? Rating inteligensi itu berapa dulu jumlah pendaftar? Pada saat dinyatakan lulus berkas, itu berapa orang jumlahnya peserta untuk Sumatera Utara kita bilang? Itu kurang lebih 34.000 itu kalau 34.000. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ingat saya. Kalau saya ingat saya 43.000. 43.000 itu yang lulus verifikasi online ya? Iya, itu yang untuk sebenarnya itu dari tahap pertama sih itu, Bang. Untuk verifikasi berkas itu. Berkas. Tapi kalau yang udah untuk dilanjut untuk tahap SKD itu sekitar 34.000 gitu, Bang. Sekian 34.000. Oh, ya berarti ada yang tidak mencukupi tingginya mungkin ya. Mungkin. Atau berkasnya ada salah. Ada yang kurang gitu ya, atau salah gitu ya. Oke, jadi berjuang sekitar 34.000 orang untuk mengambil skor 261 ya. Jadi 271. Berarti yang sebenarnya 271 ya. Skornya 271. Nah, itu Yogi kan skornya berapa, Ki? Iya, saya kemarin tuh pas tes skor saya 372, Bang. 372. Jeko berapa? 362. 362. Habibi? Saya 355, Bang. 355. Justianus? 363. 363. 353. 353 ya. Berarti kalian berdua sama ya? Beda, Bang. Dia 360. Dia 363 beda 10 poin ya. Yang ini agak mendekatin ya, Habibi sama Juri ya. Oke, jadi yang tertinggi di sini kan Yogi. Nah, itu Yogi pertama kali ikut tes CPNS atau sudah pernah ada pengalaman sebelumnya? Saya dulu sudah ada pengalaman, Bang, di tahun 2018. Cuman saya kalah rankingan pada waktu itu. Nilai saya 333. Oh, 2018 coba ya. Iya, Itu berapa saat itu? 2018 berapa ininya? CAT-nya? CAT 333 kemarin. 333. Jadi persiapan terus selama setahun, nyoba lagi 2019 jadi itu 372 ya. Nah, boleh nggak Yogi bagikan buat ini kan sedang mau ada informasi
ada penerimaan untuk 2021. Siapa tahu orang-orang yang di luaran sana pengen tahu kan gimana, karena kan yang paling banyak itu jatuh itu di CAT. Iya, Bang, betul, Bang. Nah, Di gitu CAT. kan gitu. Iya, betul. Jadi boleh Yogi bagikan apa dulu kiatnya dari 2018, apalagi 2018 sudah ada pengalaman kan gitu. 330-an sampai 2019 hanya proses 1 tahun bisa sampai 40 sekian skornya tambah. Kan gitu. Boleh Yogi bagikan. Saya tipsnya kalau dari saya, Bang, saya pribadi ada 2. Yang pertama itu belajar, dan metode saya belajar itu dulu saya membeli buku di Gramedia, Bang. Ya. Membeli buku di Gramedia, belajar itu sekitar 2 bulan gitu kan. Terus saya setiap seminggu sekali itu saya selalu melakukan yang nama tryout, uji coba gitu, Bang. Dan tryout ini saya cari dari berbagai sumber seperti kayak di Instagram gitu, Bang, dan sumber media lainnya gitu kan. Yang kedua, tips dari saya ya jangan lupa minta doa restu dari orang tua, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Ya, kira-kira kayak gitu, Bang, tips. Jadi artinya kita yang namanya persiapan ya berarti harus belajar kan, begitu kan. Betul, Bang. Nah, Yogi dulunya sebelumnya ada kursus nggak di tempat, ada kah tempat belajar? Sekarang kan ada itu kan. Nah, kita bukan sebut merek istilahnya, kita bilang gitu. Ada itu yang mempersiapkan dirinya ikut kursus, bimbingan entah di mana gitu. Ada nggak dulu Yogi? Dulu saya pernah, Bang, sempat 2 kali di kursus itu. Di kursus di suatu tempat lah gitu kan. Tapi pada saat itu belum rezekinya, mungkin belum lulus. Itu yang persiapan 2018 ya? Persiapan 2018. Untuk persiapan 2019 nggak ada kursus? 2019 tidak ada kursus, Bang. Tidak ada kursus. Belajar otodidak aja. Otodidak ya. Oke. Jadi itu kan kalau TIU itu kan berhubungan dengan angka numerik ya. Iya, Nah, angka numerik, aritmatika, ada soal-soal Gambar bahasa juga ada, Indonesia, bahasa gambar juga ada, Nah, itu pada saat itu kan beda-beda soalnya kan, Habibie, Jekos, sama Justianus, Juri kan beda-beda soalnya itu kan. Nah, seandainya pada saat itu apa kita bilang ya, yang Yogi ini kan ingat pada saat di TIU itu kira-kira mengarah kemana itu persoalannya? Itu macam sih, Bang. Ada yang kalau yang saya pelajari ada dia dari gambar yang disuruh cari, misalnya gambar ini tuh ujung-ujungnya bisa jadi apa gitu. Oh, berarti dia susunan gambar ya? Susunan gambar ya. Terus? Susunan gambar. Terus ada dia antonim, kata lawan kata, dan sinonim samaan kata. Terus juga ada yang abang bilang tadi, bahasa Indonesia. Paragraf ya? Paragraf, baru kalimat efektif. Iya. Dan lain sebagainya. Terus yang kalau di deret aritmatika juga ada, Bang, barisan geometri. Iya. Kalau soal-soal matematika yang kita bilang kayak persamaan atau kita bilang menghitung jarak antara jarak tempuh atau kecepatan, ada nggak itu? Itu kemarin saya ada juga, Bang, beberapa soal, sekitar kalau tidak salah 2 soalan gitu. Sekitar 2 soal ya. Kalau Juri gimana? Iya, Bang, kalau pengalaman saya dulu pernah memang les, Bang. Di 2018 mau mencoba Politeknik Migrasi. Iya. Tapi belum rezekinya -1 kan, -5 poin. Iya. Nah, lalu selanjutnya karena saya mau selesai kuliah, saya agak susah belajar, Bang. Oh, udah sempat kuliah? Udah sempat, udah mau tamat, bahkan udah selesai juga. Waktu itu saya tinggal proses sidang lah, Bang. Jadi untuk masuk dari jalur SMA saya agak berat kemarin, cuman karena orang tua menyampaikan tes aja nggak apa-apa, itu rezekimu. Dan ternyata memang benar itu rezekinya gitu. Berarti kemarin pada saat testing usianya udah berapa? Usia 23, Bang. 23, berarti Iya. belum umur terakhir ya, masih Belum, jauh ya. umur terakhir. Kalau SMA itu kan batas maksimal kan 28 tahun kan? Iya, Bang. Nah, Ya, maksimal 28 tahun. jadi kuliah kemarin jurusan apa? Ilmu hukum, Bang. Oh, ilmu hukum ya. Hukum. Banyak juga waktu saya tes PFK kemarin pengamatan fisik keterampilan, beberapa orang ditanya oleh panitia, ada yang udah selesai kuliah, dan ternyata bukan cuma saya aja, Bang. Ada sekitar dari berapa,
15 orang gitu ada yang tiga orang udah kuliah bang, udah selesai kuliah. Jadi bukan saya aja waktu itu. Jadi memang kalau kita cerita kayak mengambil ke SMA ya, saya juga punya pengalaman. Nah tahun 2017 itu kalau angkatan kami lumayan banyak yang sarjana, termasuk saya. Saya juga dulu sudah sarjana. Iya. Dan usia pada saat saya seleksi itu sudah umur terakhir. Iya, sudah umur terakhir pada saat 2017. Nah, ada kalau penempatan di Lapas 1 Medan kami itu ada 3 orang. Nah, yang umur terakhir. Tapi memang dulu memang sempat dilema juga. Artinya gini, dilemanya bukan karena kita itu mampu atau enggaknya, tapi ada sedikit rasa ini apa enggak sayang itu sarjananya kan gitu. Iya benar. Nah kebetulan dulu saya memang sarjana komputer kan ada diterima. Iya. Nah jadi apakah itu nggak rugi kan gitu. Iya. Nah sementara kalau kita coba dari SMA kan golongan 2 kan. Iya bang. Nah itu dia, jadi berdasarkan pertimbangan itu mungkin kita pun bisa kasih saran buat teman-teman di luar sana. Iya. Kalaupun mereka sudah sarjana, nah ini kita bagi tips triknya lah. Jangan terlalu tinggi kita ekspektasinya, sementara yang di bawah sendiri pun kita belum mampu. Iya. Nah itu pengalaman pribadi saya sendiri gitu kan. Sebenarnya kalau secara hitung-hitungan logisnya betul. Iya. Masa kita yang udah sarjana ngambil golongan 2 kan gitu. Tapi teman-teman di luar sana jangan salah. Iya. Untuk di Kementerian Hukum dan HAM akan ada juga peluang di jenjang karir nanti ketika kita sudah penyetaraan ijazah namanya. Nah, ada PI. Nah, jadi ini untuk juri lah. Iya. Kira-kira tadi kan Yogi sudah sharing, Iya. dia di TIU itu itulah yang dia ingat gitu. Nah, kalau di juri apa yang juri ingat di TIU? Bang, tambahan ya bang untuk yang sarjana tadi. Iya. Tambahan. Setelah saya masuk, baru saya menyadari bahwasanya peluang lah lebih utama. Jadi kalau mungkin yang dari sarjana ada yang menonton yang dari sarjana, Iya. melihat yang dari sarjana. Kalau dari saya pribadi, kalau memang kemampuannya dan rata-rata, ya memang lebih bagusnya nyoba dari sarjana. Cuman kalau masih ragu-ragu, jangan memaksakan mendaftar dari sarjana, karena di Kementerian Hukum dan HAM khususnya, menurut saya pribadi dari segi gaji tidak kalah dari yang sarjana di kementerian lain. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang untuk penyetaraan ijazah juga menurut saya tidak terlalu lama kalau masih menggunakan peraturan yang sekarang. Lalu yang ketiga, peluang yang harus kita capai. Peluang CPNS Kemenkumham ini termasuk banyak. Jadi dibandingkan pendaftar untuk sarjana. Sarjana mungkin hanya kita lihat dari kementerian lain hanya 3, 2, 1. Jadi dibanding dengan CPNS Kemenkumham sendiri bisa sampai ratusan. Bahkan di tahun 2021 ada kemungkinan formasi banyak yang dibuka, formasi jabatan untuk penjaga tahanan banyak dibuka. Jadi nggak usah ragu Pak, bagi kawan-kawan yang mau daftar CPNS di penjaga tahanan ya. Kementerian Hukum dan HAM. Untuk TIU ya Bang. Iya. TIU. Ya, saya termasuk gagal di tahun 2018 di TIU. Sudah pernah coba juga 2018? Saya 2018 passing grade untuk tes penjaga tahanan cukup 335 Bang. 335. Cuman tidak masuk rankingan. Tidak masuk ranking. Pada saat itu hanya diminta di bawah 100. Ya. Tidak masuk rankingan. Harapan udah besar waktu itu, udah latihan juga. Ya. Tapi ternyata nggak masuk rankingan juga. Di tahun itu juga saya mencoba Poltekim. Di situ saya itulah -1. TKP-nya lulus. Padahal waktu itu Poltekim itu belum memiliki rankingan. Jadi dia hanya passing grade aja. Saya termasuk lemah di matematika. TIU ya. Iya, cuman tapi kan kalau di TIU itu kan bukan hanya soal matematika. Iya Bang, bukan soal di matematika. Ada bahasa Indonesianya juga. Iya. Kenapa nggak itu yang digenjot? Iya. Kalau memang lemah di perhitungan, kita ambil celah kita di bahasa Indonesianya. Nah, atau di hitung-hitungan sederhana kayak
deret angka kita bilang. Iya. Angka atau angka hilang kan dibilang gitu. Iya. Karena itu kan nggak terlalu susah. Iya. Tapi mungkin kalau kita berbicara rumus kayak menghitung luas suatu bangunan Iya. atau jarak tempuh dari sini itu pasti ada Iya, rumusnya. benar-benar. Kan gitu. Iya. Nah, kan boleh artinya Iya. juri kan boleh curi kesempatan itu di situ gitu. Benar, Bang. Saya akui Bang, di tahun 2018 untuk soal TIU saya lumayan tinggi karena memang dibandingkan TWK yang biasanya TWK yang tinggi, ini Iya. malah TWK yang lebih rendah dibandingkan TIU-nya. Oh. Karena di tahun 2020 lah ya ininya tes kami kemarin. Iya. Bang, soal untuk TIU itu tidak sesulit tahun-tahun sebelumnya, malah di luar ekspektasi lah. Ya, tapi jangan dijadikan patokan bahwa soal TIU yang tahun 2021 ini bakal lebih mudah karena tidak ada yang tahu pastinya. Karena Bang, soal itu setiap tahunnya kemungkinan ada perombakan. Pasti di-upgrade selalu ya. Iya, pasti ada pengupgradean. Tapi kalau nggak salah tahun 2019 itu saya dengar itu passing grade diturunkan loh dari tahun 2017 Iya. 18. Ya, karena